Selamat sore. Selamat sore, Sudiasi. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Oke, jadi apa yang membuat Sudiasi itu kemarin menghubungi Ibu dan ingin melakukan sesi konseling? Jadi, saya ada masalah tentang keluarga dan pendidikan, Bu. Sebelumnya, apakah Sudiasi sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum sih, Bu. Oke, sebelum kita melakukan sesi konseling, Ibu akan menjelaskan apa itu proses konseling. Jadi, proses bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan untuk menyelesaikan masalah yang Sudiasi alami sekarang. Nah, apakah waktu 30 menit itu cukup untuk melakukan sesi konseling ini, Sudiasi? Sepertinya cukup, Ibu. Tapi jangan diceritakan ke siapa-siapa ya, Bu. Takutnya nanti jadi tidak enak. Oke. Sudiasi tenang saja, karena konselor itu memiliki kode etik konselor, di mana di dalamnya konselor harus memegang semua asas pada kode etik tersebut. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi, semua permasalahan yang dialami Sudiasi itu tidak akan Ibu sebarluaskan. Baik, terima kasih, Ibu. Oke, tadi di awal Sudiasi itu sudah menceritakan bahwa Sudiasi itu mengalami masalah keluarga dan pendidikan. Boleh diceritakan masalahnya lebih lanjut? Jadi begini, Bu. Saya kan sudah kelas 9, Ibu. Nah, kemarin saya lagi kumpul keluarga dan membahas permasalahan masuk jurusan di SMA. Keluarga saya menuntut saya untuk masuk di jurusan IPA, sedangkan saya itu berminatnya di IPS, Bu. Apakah alasan Sudiasi itu lebih apa alasan Sudiasi itu lebih berminat di jurusan IPS? Karena saya kurang suka hitung-hitungan, Bu. Dan saya juga lebih suka menghafal. Makanya saya lebih berminat di IPS. Oke. Mengapa Sudiasi itu tidak memilih jurusan IPA? Saya kurang suka hitung-hitungan, Bu. Keluarga saya juga cenderung lulusan IPS. Jadi, kalau saya masuk IPA, takutnya tidak ada yang mengerti saat saya mengerjakan tugas-tugas. Dan cita-cita saya juga bukan dokter atau yang bersangkutan dengan IPA, Bu. Kalau Ibu boleh tahu nih, saat besar nanti, pekerjaan apa sih yang Sudiasi inginkan? Saya sih pengennya kerja di bank, Bu. Kalau tidak gitu, pengen buka usaha gitu. Oke, jadi Sudiasi itu pengen jadi pegawai bank atau pengen jadi pengusaha gitu ya. Nah, apakah Sudiasi itu sudah sempat mencari informasi mengenai pekerjaan yang nantinya itu ingin Sudiasi pengenin gitu? Sudah, Ibu. Menurut sumber yang saya baca dan informasi yang saya dapat, jurusan yang saya cari itu memang masuk ke ranahnya IPS, Bu. Saya juga sempat dapat informasi dari kakak kelas, kalau nanti mau jadi pegawai bank atau buka usaha, disarankan nyari IPS, biar nanti kuliahnya nyari jurusan ekonomi. Oke, berarti Sudiasi itu sudah mendapat gambaran ke depannya mengenai cita-cita Sudiasih ya. Nah, Sudiasih udah pernah belum berdiskusi sama keluarga mengenai minat dari Sudiasih ini? Belum sih, Bu, karena saya bingung juga. Teman-teman saya bilang mau ngambil jurusan IPA karena katanya IPA bisa masuk kemana aja. Ini yang jadi salah satu pertimbangan saya untuk masuk ke IPS, Bu. Karena teman-temannya Sudiasih mengatakan bahwa jurusan IPA itu nanti bisa masuk kemana aja saat kuliah.
Jadi Sudiasih agak bingung ya, jadi agak bimbang gitu mau masuk di mana. Nah, untuk itu apakah Sudiasih sudah mencari kebenaran mengenai hal yang dikatakan oleh teman-teman Sudiasih ini belum? Sudah Ibu, menurut saya sih benar. Pacar kakak saya juga jurusan IPA, tapi bisa lintas jurusan saat ambil perkuliahan. Lalu bagaimana tanggapan Sudiasih mengenai hal tersebut? Saya sih maunya tetap di IPS, Bu. Kayak minat saya tuh udah nempel gitu di IPS. Lalu bagaimana dengan nilai Sudiasih di kelas? Untuk mata pelajaran IPA dan IPS, mana yang lebih besar? Jelas IPS sih, Bu. Apapun yang berbau IPS itu saya sangat suka. Baik sejarah, ekonomi, geografi, semua saya suka. Oke, berarti dapat kita simpulkan Sudiasih sangat berminat ya di jurusan IPS. Iya, Ibu. Nah, seandainya Sudiasih itu berada dalam situasi kumpul keluarga nih, misalnya dalam apa ya, kayak dikumpulin keluarganya dan ngebahas lagi tentang masalah jurusan. Apa yang akan Sudiasih katakan nanti? Saya akan bilang kalau saya berminat di IPS. Saat besar nanti saya ingin menjadi pegawai bank dan pengusaha yang basicnya itu berasal dari IPS. Saya saya kurang suka menyukai hitung-hitungan, sehingga membuat saya lebih memilih IPS daripada jurusan IPA. Oke, berarti Sudiasih sudah dapat memilih dan menyimpulkan apa yang Sudiasih inginkan. Nah, apakah ada yang Sudiasih ingin diskusikan lagi? Tidak, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya senang melakukan sesi konseling dengan Ibu karena saya bisa memutuskan hal yang mengganjal di hati saya. Oke, baik Sudiasih, sama-sama. Kalau begitu, apakah sesi konseling ini dapat kita akhiri? Sudah, Ibu. Oke, pesan Ibu, semangat belajarnya untuk pemantapan nanti, dan sampai jumpa di sesi konseling berikutnya ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Sudiasih.